Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, April Sulistianingsih di sini. Nah, di video kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber bahwa ada pertanyaan begini. Ibu hamil tekanan darahnya itu sudah tinggi, tapi kenapa masih dikasih minum tablet tambah darah? Ini Bu Bidannya nggak salah nih gitu ya untuk memberikan intervensi seperti ini. Nah, kita bahas jawabannya di video ini. Jadi sebenarnya ini tuh ada gap pemahaman antara tekanan darahnya sudah tinggi tapi masih bisa dikasih tablet tambah darah. Nah, dengan adanya gap seperti ini, apa dampaknya? Akhirnya ibu hamil itu merasa karena tekanannya sudah tinggi, jadi tidak perlu lagi minum tablet tambah darah. Dampaknya adalah ibu hamil di Indonesia itu banyak yang mengalami anemia gitu ya. Atau justru tekanan darahnya udah normal, ngapain lagi dikasih tablet tambah darah gitu kan. Buat apa selama kehamilan. Nah, akibatnya ibu hamil, ini berdasarkan data Riskesdas ya, masih ada sekitar 48,9% ibu hamil. Bukan masih ada, berarti sekitar 1 banding 1 gitu lah ya, hampir 50% kan ya. Itu berarti ibu hamil itu menderita anemia gitu ya. Karena tidak minum tablet tambah darah. Yang minum tablet tambah darah selama kehamilan dengan tertib sebanyak 90 buah itu hanya 37,7% saja. Nah, berarti di sini ada gap ya di antara sini. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan yang benar. Nah, ini juga bisa dilihat dari data-data di sini bahwa rata-rata yang tidak minum tablet tambah darah ya, itu karena pendidikannya memang masih kurang dibandingkan dengan pendidikan yang lebih tinggi ya. Jadi pemahamannya masih kurang nih dijelaskan. Oleh sebab itu di ibu-ibu di desa itu juga justru malah minum tablet tambah darahnya lebih sedikit karena masih ada pemahaman yang kurang. Nah, ini adalah yang saya jelaskan. Kalau tablet tambah darah itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kadar hemoglobin atau kadar besi di dalam darah gitu ya. Kalau darahnya kurang, hemoglobinnya rendah, itu akan menyebabkan anemia. Dan alat yang digunakan untuk pemeriksaan itu adalah HB meter gitu ya. Nah, ini pemeriksaan hemoglobin. Nah, apakah ibu akan menentukan anemia atau tidak. Sedangkan tekanan darah, alat yang digunakan itu adalah tensimeter ya. Pemeriksaannya menggunakan tensimeter untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi dari sini alatnya saja sudah berbeda. Nah, jadi nggak perlu takut karena tablet tambah darah itu tidak membuat darahnya menjadi tambah banyak, tambah tinggi. Kalau tekanan darah itu berhubungan dengan kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh pembuluh darah ya. Sedangkan kalau tablet tambah darah itu adalah isinya zat besi dan asam folat yang berguna untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh. Nah, kadar hemoglobin dalam tubuh itu menghantarkan nutrisi dan oksigen ke dalam darah. Nah, istilah medis tekanan darah rendah itu namanya hipotensi, sedangkan kalau kurang darah itu anemia. Jadi kalau ini adalah dua pemeriksaan yang berbeda. Kalau untuk tekanan darah itu adalah untuk tekanan mengalirkan nih darah ke seluruh tubuh. Sementara kalau anemia ya, untuk hemoglobin nih tablet tambah darah itu fungsinya adalah untuk menambah sel-sel darah merah yang bertugas untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen ke dalam tubuh. Kenapa ibu hamil selama kehamilan butuh tablet tambah darah? Karena nutrisi dari makanan saja itu tidak cukup. Jadi tambahan selama kehamilan itu kan untuk kondisi bayinya ya. Nah, itu butuh tambahan nutrisi. Nah, sel darah merah ini berperan, fungsinya itu adalah menghantarkan oksigen dan nutrisi lain ke dalam tubuh. Kalau ibu hamil yang tidak anemia, sel darah merahnya bagus, itu ukurannya akan besar-besar. Nah, jumlah sel darah merahnya itu akan banyak sehingga dapat mengalirkan oksigen ke dalam tubuh. Sedangkan kalau ibu hamil yang anemia, itu jumlah sel darah merahnya otomatis akan lebih kecil dan lebih sedikit sehingga tidak cukup mengalirkan oksigen ke dalam tubuh. Nah, ibaratnya ini adalah saluran
pembuluh darah ya yang ke dalam rahim. Bayangkan ini adalah oksigen dan sel darah merah yang membawa hemoglobin itu. Karena kurang akan menyebabkan anemia. Nah, anemia itu ditandai dengan lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Itu adalah anemia. Berbeda dengan hipotensi atau hipertensi yang tekanan darah gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi deh nanti kalau ada komen untuk ngebahas terkait dengan tekanan darah yang tinggi gitu ya selama kehamilan dampaknya apa kita bahas lagi, silakan cek aja di komen. Tapi saya kali ini akan lebih fokus pada anemianya dulu ya, kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk tekanan darah. Nah, penanganan anemia itu adalah dengan minum tablet tambah darah. Jadi meskipun tekanan darahnya itu sudah agak tinggi atau tinggi, ibu hamil wajib tetap mengkonsumsi tablet tambah darah karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar hemoglobin sampai normal sehingga tubuh tidak kekurangan oksigen dan sel-sel darah merah ukurannya akan normal dan jumlahnya akan lebih banyak. Nah, kalau minum tablet tambah darah secara teratur, pada kehamilan ya akan mencegah terjadi anemia, persalinan prematur, berat bayi lahir rendah, dan kematian pada ibu gitu. Nah, ini kalau produksinya cukup. Sementara kalau produksinya kurang ya, tidak ada tablet tambah darah, di situ tidak ada zat besi, tidak ada asam folat, itu juga akan menyebabkan kurang. Nah, selain minum tablet tambah darah, kita juga ibu hamil juga harus makan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena tablet tambah darah itu kan untuk hemonya itu untuk ada juga globulinnya, jadi ada proteinnya. Jadi untuk membentuk hemoglobin selain dari zat besi, asam folat, dan asupan nutrisi lain itu juga diperlukan protein sehingga hemoglobinnya bisa normal gitu. Nah, dengan adanya makan makanan yang tinggi serat dan tablet tambah darah ini, maka di sini adanya zat besi bisa mengikat oksigen dan selama kehamilan tubuh itu mendapatkan oksigen yang cukup, nutrisi yang cukup sehingga bayinya bisa ukurannya juga akan normal, tidak akan menyebabkan bayinya terlalu kecil atau apalagi besar, apalagi bisa menyebabkan perdarahan. Nah, ada yang bertanya kenapa wanita yang anemia itu ya, kenapa wanita yang anemia justru malah lebih terjadinya perdarahan. Pasien itu sudah kurang darah tapi bisa malah jadi perdarahannya lebih banyak gitu. Kan aneh ya. Sedangkan pasien yang darahnya banyak tapi perdarahannya lebih sedikit. Gini, saya jelaskan. Kembali lagi ke ukurannya. Jadi kalau pasien yang anemia itu lebih banyak ini cairan plasmanya dan sel darah merahnya sangat kecil. Sedangkan yang normal itu adalah ya, ini sel darah merahnya besar dan plasmanya sedikit gitu ya. Plasmanya sesuai perbandingan 2:1 selama kehamilan. Nah, pada saat persalinan itu kontraksi, setelah persalinan ya, kontraksi uterus itu membesar gitu. Ibaratkan aja kayak kita minum yang satu kita punya boba nih, ibaratkan kita punya boba, yang satu bobanya itu kecil dan sedikit, sedangkan yang satu lagi di dalam gelas minuman itu bobanya itu besar-besar dan isinya banyak gitu. Kemudian pada saat uterus itu kontraksi, dia saluran pembuluh darah itu terbuka, sama seperti terjadi adanya saringan yang terbuka. Ketika si boba itu, kedua boba itu ditumpahkan gitu ya, ditumpahkan ke dalam saringan gitu ya, seperti ada wadah saringan. Nah, kira-kira yang mengeluarkan air lebih banyak itu pasti kan si bobanya itu yang airnya lebih banyak dan bobanya yang lebih kecil-kecil gitu ya, dibandingkan dengan bobanya yang banyak gitu ya, tapi airnya sedikit gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan anemia. Jadi itulah pentingnya untuk ibu hamil tetap minum tablet tambah darah. Jadi agar apa? Agar sel darah merahnya itu cukup untuk menghantarkan oksigen ke dalam tubuh, lalu tidak terjadi perdarahan selama kehamilan. Gitu ya. Oke. Jadi beda ya antara minum tablet tambah darah dengan tekanan
darah. Kalau tablet tambah darah, kalau kekurangan itu akan menyebabkan anemia. Kalau kelebihan ya normal-normal aja ya. Sementara kalau untuk tekanan darah, kalau kekurangan itu akan menyebabkan namanya hipotensi atau hipertensi. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang satu adalah untuk mengatur oksigen di dalam darah atau kekentalan di dalam darah ya, untuk oksigen dan sel darah merahnya. Yang satu itu adalah mengatur tekanan darah, laju jantungnya. Oke, itu saja video saya kali ini. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Lalu kita komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.